Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan, walaupun hanya melalui alat ini. Sebelum kita beraktivitas, kita akan dengarkan renungan pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Kau adakan hari ini bagi kami, dan kami ada oleh anugerah-Mu. Terima kasih, kami perlu firman, kami perlu Engkau, karena firman menjadi pegangan kami dalam menjalani kehidupan, sehingga hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan pagi hari ini saya mendapat tema, kasih menutupi segala sesuatu. Kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 7 kalau saya tidak salah. Ini berbicara tentang kasih yang tulus dan mengambil contoh di dalam Injil Lukas pasal 10 di dalam ayat 33 sampai 35. Memulai perikop ini adalah sebuah kisah di mana ahli-ahli Taurat datang mencoba Yesus dengan berkata, bagaimana kami bisa masuk kerajaan Allah? Lalu Yesus berkata, apa isi Taurat? Mereka katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus, itu betul. Tetapi belum puas, ahli Taurat mereka bertanya, siapa sesama manusia kami? Yesus memberi perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati di dalam Injil Lukas pasal 10. Dia katakan satu perumpamaan. Ada seorang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok. Bukan saja dirampok, tetapi dipukul sampai babak belur dan tergeletak di jalan. Hal itu sesudah terjadi, lewatlah imam-imam, tetapi mereka hanya melihat orang yang tergeletak, tersakiti itu, mereka lewati terus. Lewat juga orang Lewi, tapi hal yang sama terjadi. Tidak ada belas kasihan di dalam hati mereka melihat orang yang menderita. Tetapi ketika orang Samaria turun, dia melihat orang itu, dia langsung berhenti, menolong orang itu, membalut luka-lukanya, memberi minum, lalu menaikkan dia ke atas keledai tempat dia naik, dan dia sendiri berjalan menolong orang ini. Jadi ini adalah sebuah belas kasihan. Dan saya kira kasih itu adalah salah satu buah roh. Mempraktekkan kasih kepada sesama. Tidak memandang suku mana, agama mana, tetapi sesama manusia, siapa saja, dari suku mana, dari agama apa, itulah sesama manusia yang harus kita perhatikan. Dan dalam perhatian ini, dia lakukan dengan tulus dan tidak kaleng-kaleng. Benar-benar semua dia korbankan karena belas kasihan ada di dalam hatinya. Dan dia lakukan itu adalah satu kebaikan tanpa pamrih. Dia lakukan itu dengan semua yang apa padanya. Melakukan kebaikan tanpa pamrih, dengan penuh belas kasihan, karena melihat penderitaan orang. Demikian juga Allah ajarkan melalui bagian ini bahwa kita harus mempunyai hati belas kasihan, melihat penderitaan orang lain, kesukaran orang lain. Allah mendorong kita lewat firman Allah ini untuk menolong mereka, melakukan sesuatu tanpa pamrih, tanpa memandang mereka orang kaya, orang berpangkat, orang susah, tetapi semua golongan masyarakat perlu kita tolong. Kalau kita lihat mereka memerlukan pertolongan. Barangkali hari ini kita akan melihat orang yang kesusahan, orang yang memerlukan bantuan. Maukah kita didorong oleh belas kasihan, hati yang tulus untuk menolong mereka? Kiranya roh Tuhan menolong kita, supaya kita didorong untuk selalu berbuat baik kepada siapapun yang kita hadapi, dari golongan apa, dari suku apa,
Dari kedudukan apa kita mau melakukan kebaikan, yaitu pertolongan, didasarkan oleh belas kasihan yang ada, yang Roh Allah kerjakan di dalam hati kita. Kita tahu kalau kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan, dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang diajarkan Yesus dalam perumpamaan ini tentang orang Samaria yang baik hati. Benar-benar dia melakukan semua tanpa pamrih, menolong orang dengan tidak memandang suku, jabatan, harta atau apapun kita lakukan. Sekali lagi Roh Kudus menolong kita. Bila mana kita melihat orang yang perlu pertolongan, maukah kita memberikan pertolongan dengan penuh belas kasihan, yaitu tanpa pamrih, tanpa ingin balasan? Maukah kita lakukan itu? Kemungkinan kita akan hadapi hari ini orang yang perlu pertolongan. Tuhan Roh Kudus menolong kita, menggerakkan hati kita, sehingga tangan kita tergerak untuk menolong mereka, membantu mereka dalam hal apapun, kesulitan apapun kita bantu. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan juga selalu memimpin kita kepada langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti apa yang telah dikatakan dalam pemberitaan firman Allah pagi hari ini, untuk selalu siap menolong orang dengan hati yang tulus, berbuat baik kepada setiap orang dengan hati yang tulus. Tuhan memberkati kita semua. Inilah firman renungan pada pagi hari ini. Kiranya ini menjadi terang bagi jalan kehidupan kita untuk menjalani hidup sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami tahu seringkali kami acuh, mungkin kami mohon ampun, tapi mulai hari ini kami mau selalu belajar memperhatikan, menolong orang tanpa pamrih, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kiranya pertolongan kami boleh membuka mata mereka yang ditolong, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai hati yang tulus untuk menolong dengan benar, menolong dengan segenap hati. Tuhan Yesus tolong kami semua. Terima kasih buat firman-Mu. Kami akhiri renungan pagi hari dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita semua. Haleluya.